Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Murad, Stambuk F1 G1 20032. Baik, di sini saya akan menjelaskan sebuah proposal penelitian saya yang berjudul Analisis dan Perancangan Basis Data Relasional Administrasi dan Akademik pada SMK Swasta Teknologi Informatika Loya. Dalam penulisan proposal pada bab 1 yang pendahuluan. Pertama, latar belakang. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangatlah pesat, terutama dalam bidang sistem informasi komputer. Hal mendorong munculan berbagai inovasi baru dalam penyesuaian informasi. Banyak organisasi atau institusi dalam mengikuti kerja melalui mereka menjadi terkomunikasi. Itu dilakukan untuk menunjukkan efektivitas dan efektivitas dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah problem yang ada. Ini menurut Trian Wahyu Andika 2013. Selanjutnya, perkembangan teknologi yang sedang berkembang pesat ini, implementasi sistem dan sistem informasi merupakan suatu hal yang sifatnya wajib agar perusahaan dapat memperbesar keseluruhan kegiatan usahanya. Dengan adanya implementasi sistem informasi dalam suatu permasalahan, maka diharapkan pihak manajemen dan pengambilan keputusan dalam lebih cepat, dalam tepat karena memiliki informasi yang akurat, tepat waktu, relevan, dan lengkap. Perusahaan yang terbukti membaik diri terhadap perubahan yang sedang terjadi sehingga dapat jadi melengkapi peluang yang ada atau bahkan menghindari potensi masalah atau mengatasi kerugian yang mungkin terjadi. Ini menurut Indra Triutami, Book Reliability Innovation 2022. Selanjutnya, teknologi sistem informasi web ini telah terjemah oleh semua pihak dan semua bidang baik dunia pendidikan, dunia usaha maupun dunia kerja. Contoh salah satu yaitu bidang pendidikan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan seperti pengolahan data, penyediaan informasi, dan kemudian kepada semua kalangan atau pengusaha internet. Begitu pula dengan pengolahan dalam suatu pada lembaga pendidikan sekolah dasar negeri dan sekolah menengah pertama negeri 51 atap Moyo Hulu. Ini menurut Apriani Wulandari, Eri Susanto, Jul 2020. Salah satu komponen yang terpenting dalam suatu teknologi informasi adalah basis data. Dengan adanya basis data, memungkinkan penyimpanan data lebih mudah diproses dan dapat bertahap lebih lama sehingga memudahkan dalam menggunakan data-data tersebut serta dapat menghasilkan laporan yang baik. Ini menurut Ridwan 2013. Pentingnya pemanfaatan database bagi suatu organisasi baik sekolah dasar maupun kecil. Saat itu, tiap organisasi atau perusahaan baik itu skala kecil, menengah maupun besar sudah menggunakan sistem informasi untuk membuat kegiatan operasionalnya. Bagi perusahaan skala menengah dan besar, mereka sudah menggunakan aplikasi berbasis data pada database sehingga mempermudah dalam pencarian dan pemanfaatan informasi yang dipunyai. Dengan dukungan dana dan divisi teknologi informasi yang ada, perusahaan terdapat tidak sulit dalam mengembangkan sistem informasi tersebut. Ini menurut Kresna Pradiva Kurniawan 2019. Dalam sebuah instansi pendidikan, kemudahan dan hasil yang maksimal menjadi prioritas yang harus selalu diutamakan. Selain faktor biaya, kualitas pelayanan adalah tujuan masyarakat memiliki tempat yang tepat untuk menuntut ilmu. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam proses pengembangan dibutuhkan waktu yang tidak sedikit. Ini menurut Muhammad Al-Imin 2013. Di dalam perkuliahan, banyak informasi nyata yang sangat up to date. Setiap pertengahan semester, akhir semester, ataupun setiap tahapan, bahkan setiap suatu jika memang diperlukan. Dengan adanya basis data, baik mahasiswa maupun 4 dosen dapat menggunakan program tersebut untuk mengetahui jadwal kuliahan sehari-hari.
banyak program yang dapat digunakan untuk membangun basis data. Salah satu adalah SQL Interbase. Ini menurut Fadita Pernyataan Rizky 2007. SMK Swasta Teknologi Informatikologi merupakan salah satu sekolah menengah atas yang terletak di Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna pada pengolahan data akademik pada SMK Teknologi Informatikologi. Selama ini menggunakan program aplikasi Microsoft Office Word 2019 dan Microsoft Excel 2019, di mana pendataan guru, siswa, dan nilai ini masih dilakukan dengan menulis dengan menggunakan buku penulisan siswa oleh guru bersangkutan, kemudian baru dilakukan proses pendataan dan database yang dirasa kualitas efisiennya karena memerlukan waktu yang lama dan proses pendataan tersebut. Pengolahan data administrasi dan akademik yang masih berpisah-pisah ini menyulit bagi yang akademik dalam pendataan yang penulisan laporan dan penyimpanan informasi pihak-pihak yang memerlukan seperti manajer, siswa, dan alumni pun akhirnya terlambat. Untuk itu diperlukan sebuah basis data yang dapat menampung dan mengelola semua data administrasi dan akademik SMK Teknologi Informatikologi. Basis data ini nantinya akan langsung saling berhubungan sehingga dalam penyusunan dan pengolahan data seperti pada proses penerimaan siswa baru, data siswa, pengajar kelas, dan jurusan akan sudah cepat. Berdasarkan uraian di atas, maka penulisan melakukan pengembangan suatu perangkat lunak yang berjudul analisis dan perancangan basis data relasional administrasi dan akademik pada SMK Swasta Teknologi Informatikologi yang diharapkan dapat membantu dan mempermudah SMK Swasta Teknologi Informatikologi dalam mengelola data administrasi dan akademik. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan masalah yang ada, yaitu bagaimana menganalisis dan merancang basis data rasional administrasi dan akademik pada SMK Teknologi Informatikologi agar dapat mengurangi kesalahan-kesalahan dalam mengelola data yang mungkin akan terjadi. Ketiga, tujuan penelitian. Untuk tujuan penelitian ini adalah yang pertama, menganalisis akan kebutuhan dan basis data relasional pada SMK Swasta Teknologi Informatikologi. Yang kedua, merancang suatu basis data untuk mengelola data administrasi dan akademik SMK Swasta Teknologi Informatikologi. Yang keempat, manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam bidang pembuatan perancangan sistem informasi, di samping untuk melengkapi syarat bagi penulis untuk menyelesaikan program S1 jurusan ilmu komputer pada Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Haloleo. Dan yang kedua, membuat SMK Swasta Teknologi Informatikologi dalam mengelola data administrasi dan akademik. Data yang tersimpan akan lebih rapi dan aman, sehingga dalam pencarian, pembuatan laporan, dan pengelolaan data akan menjadi lebih mudah dan efisien. Yang kelima, batasan masalah. Adapun agar pembahasan menjadi lebih terarah dan tidak menyimpang dan juga sesuai dengan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis membatasi masalah hanya analisis dan perancangan basis data relasional administrasi dan akademik pada IPI Lipendo Palembang. Untuk bab 2. Dalam bab 2, dalam penulisan tinjauan pustaka, yang pertama yaitu penelitian terdahulu. Di masa sekarang teknologi informasi sangat berkembang dengan kemajuan teknologi saat ini. Sekarang semua orang berusaha untuk membuat suatu sistem komputerisasi yang baik dan mudah digunakan untuk membantu pekerjaan manusia. Analisis dan perancangan sistem merupakan langkah awal dalam pengembangan sistem untuk menentukan kebutuhan, sedangkan sistem informasi merupakan suatu sistem dalam organisasi
yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial. Penelitian ini telah mencangkup elemen desain input untuk formulir tampilan dan formulir pengisian web. Masukkan dalam dirancangan dengan baik harus memenuhi tujuan keefisien, akurasi, kemudahan penggunaan, kesederhanaan, konsentrasi, dan daya tarik. Pengetahuan tentang banyak elemen desain yang berbeda akan memungkinkan analisis sistem untuk mencapai tujuan ini. Ini menurut Ignatius Oki Dewabrata 2021. Selanjutnya, di era zaman global dan perkembangan teknologi, kegunaan perangkat komputer sangat berperan penting untuk menunjang kegiatan dalam suatu lembaga atau instansi, terutama untuk menunjang aspek pelayanan yang diberikan pada penunjang puskesmas muara embarung dalam kegiatan sehari-harinya, memberikan jasa pelayanan kesehatan untuk masyarakat seperti pemeriksaan kesehatan, tindakan medis, dan pengobatan. Secara umum, puskesmas muara embarung masih melayani pasiennya secara tidak terkomputerisasi dan tidak menyimpan datanya dalam sebuah basis data. Untuk itu diperlukan suatu sistem basis data yang saling terintegrasi sehingga bisa memberikan solusi atau dari masalah yang baik, yang merancang suatu basis yang mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Adapun metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode bottom up, dan metode perencanaan basis data yang digunakan adalah metode konseptual, logika, dan fisikal. Penelitian terhadap dari perencanaan basis yang dilakukan dapat memberikan kemudahan bagi pegawai puskesmas muara embarung dalam melakukan pengolahan data yang ada. Ini menurut Ridwan 2013. SD negeri dan SMP negeri 1 atap Mayuhulu merupakan suatu kalimat pendidikan yang berada di suatu yang berserta informasi pengolahan data akademik. Sekolah tersebut masih dilakukan secara manual dalam pengelolaan dan akademik masa secara konvensional, dan sistem pendataan yang sekarang dirasakan masih banyak kekurangan yang terjadi dikarenakan sistem yang masih pengembangan data-data yang mudah hilang atau rusak. Pengembangan sistem berupa pembuatan sistem informasi pengolahan data akademik berbasis web pada SD negeri dan SMP negeri 1 atap Mayuhulu merupakan suatu yang merupakan kemudahan dalam pengolahan dalam akademik hingga membuat kecepatan dan kualitas dalam pengolahan data yang bersikap web. Ini menurut Apriani Wulandari 2020. Dalam sebuah penulisan pendidikan, kemudahan analisis maksimal menjadi prioritas yang harus dilakukan selalu. Faktor biaya kualitas pelayanan adalah tujuan peserta masyarakat memiliki tempat yang tepat untuk memiliki ilmu. IPI Lapindo Palembang merupakan suatu basis data yang dapat menyimpan dan mengelola seluruh data IPI Lapindo. Pengolahan data administrasi dan akademik yang masih terpisah-pisah ini menyulitkan bagian akademik dalam melakukan pendataan dan penyusunan laporan. Untuk itu dibangun sebuah perencanaan basis data nasional administrasi dan akademik pada IPI Lapindo yang mampu menyimpan semua data yang ada IPI Lapindo. Ini menurut Muhammad Alimin 2013. Basis data atau database berasal dari kata basis data, diartikan sebagai markas atau gudang, tempat bersarang atau berkumpul data. Merupakan referensi fakta dunia yang mewakili suatu objek seperti manusia, pegawai, siswa, pembeli, pelanggan. Pelanggan harus bersertifikat konten dalam keadaan sebagainya dalam direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau pengembangannya, sehingga dapat disimpulkan bahwa basis data database adalah kumpulan informasi yang disimpan dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut. Ini menurut Krishna Pradiva Kurniawan 2019. Dalam penggunaan basis data diperlukan suatu database manajemen sistem DBMS untuk mengatur dalam
atau proses jalannya basis data tersebut. Basis data relasional merupakan jenis DBMS terbaru dengan memberikan gambaran atau dengan skema yang dijelaskan tentang hubungan antar suatu tabel dengan tabel lainnya yang bisa dilakukan dalam sebuah database. Jenis basis data relasional ini memerlukan jenis basis yang paling sederhana dari basis data pendahulunya, yaitu basis data hierarki defining menurut Enda Triotami Cook Reasoning Janie 2022. Pada basis data yang mahasiswa dapat mengetahui data-data akademik dengan cara melakukan proses logika terlebih dahulu, yaitu dengan memasukkan NIM dan password dan data informasi yang dapat diperoleh berupa data-data kurikulum, jadwal kurikulum, biodata mahasiswa, KRS, daftar nilai, dan biodata dosen. Hasil pembuatan sistem basis ini adalah terrealisasinya aplikasi sistem informasi akademik yang digunakan untuk menyimpan maupun mengubah data akademik milik komputer yang agar dapat digunakan untuk akses nilai dari jarak jauh. Ini menurut Pradita Prayanata, Frisky 2007. Yang selanjutnya yaitu analisis. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisis adalah penguraian suatu pokok atau program bagainya dan pengenalan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh bagian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Selanjutnya yang ketiga yaitu perancangan. Pengertian perancangan menurut Sutabri 2004 suatu prosedur untuk mengkonversi spesifikasi logis ke dalam sebuah desain yang bertujuan untuk mendapat gambaran dengan jelas apa yang harus dikerjakan. Perancangan ini dilakukan setelah melakukan tahap analisis sistem analisis. Selanjutnya yang keempat yaitu basis data. Menurut Abdul Qadir 2003, sistem pemrosesan basis data tersebut setelah masa sistem pemrosesan manual dan sistem pemrosesan berkas. Sistem pemrosesan manual berbasis kertas merupakan suatu proses yang menggunakan dasar maupun stambuk rekaman yang disimpan pada rak-rak berkas, maka dapat disimpulkan basis data dalam sistem berkas terpadu yang dirancang atau merupakan pengolahan data. Menurut Stephan dan Plan 2000, dalam mekanisme yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data informasi dalam suatu yang digunakan sehari-hari untuk berbagai alasan. Dengan basis data, pengelola dapat menyimpan data secara terorganisasi. Setelah data disimpan, informasi harus mulai diambil. Kriteria dapat digunakan untuk mengambil informasi secara simpan dalam basis menentukan beberapa mudah mencari informasi berdasarkan banyak kriteria. Selanjutnya yaitu akademik. Akademik adalah keadaan orang-orang bisa menyampaikan dan menerima gagasan, pemikiran, ilmu pengetahuan, dan sekaligus dapat mengikutinya secara jujur, terbuka, dan leluasa. Ini menurut Fajar 2002. Kita lanjut ke bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu metode yang mengemukakan masalah dalam mengumpulkan data-data yang disajikan untuk menggambarkan karakteristik suatu keadaan atau objek penelitian dan mengambil kesimpulan akan dilakukan. Kedua yaitu metode pengumpulan data. Adapun teknik untuk pengumpulan data adalah sebagai berikut. Yang pertama, wawancara atau interview merupakan suatu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialog secara langsung dengan pihak-pihak yang terkait dan penelitian yang dilakukan. Dalam hal ini, penulisan melakukan penjawab kepada SMA swasta teknologi informatika Lohia, khususnya bagian akademik. Yang kedua, pengamatan atau observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengadakan tinjauan secara langsung ke objek yang diteliti.
Untuk mendapatkan data yang bersifat nyata dan meyakinkan, maka penulis melakukan pengamatan langsung pada di SMA swasta Teknologi Informatika Lohia. Yang ketiga, studi pustaka. Untuk mendapatkan data-data yang bersifat teori, maka penulis melakukan pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, makalah ataupun referensi lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Selanjutnya yaitu yang ketiga, metode perancangan. Tahap-tahap yang dilakukan dalam metode perancangan ini menggunakan prosedur database life skill. Ini menurut Indrajani 2011. Yang pertama, database planning atau perencanaan base data merupakan aktivitas manajemen untuk menyelesaikan tahapan database life secara efektif dan efisien. Perencanaan base data mencangkup cara pengumpulan data, format data, dokumentasi yang perlukan secara membuat desain dan implementasi. Kedua, sistem definisi atau definisi sistem. Definisi sistem bertujuan untuk mendeskripsikan batasan dan ruang lingkup aplikasi basis data serta sudut pandang user yang utama. Ketiga, requirement analysis atau analisis dan pengumpulan kebutuhan merupakan proses pengumpulan dan penganalisan informasi tentang organisasi yang akan dilakukan oleh aplikasi basis data dan menggunakan informasi tersebut untuk mengidentifikasi kebutuhan user terhadap sistem yang baru. Yang keempat, database design atau desain basis data. Desain basis data adalah proses pembuatan desain yang akan mendukung operasional dan tujuan perusahaan. Ada 3 fase untuk mendesain sistem basis data, meliputi A. Consumer database design, yaitu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam perusahaan yang bersifat independen dari keseluruhan aspek fisik. B. Login database design, yaitu proses pembentukan model yang berasal dari informasi yang digunakan dalam permasalahan yang berdasarkan model data tertentu. C. Special database design, yaitu proses yang menghasilkan deskripsi implementasi basis data pada penyimpanan sekunder. Kelima, merancang aplikasi dengan mendesain transaksi yang meliputi pemanggilan dan perubahan data, serta mendesain antarmuka pengguna. Keenam, prototyping dengan cara membuat model kerja aplikasi sistem basis data untuk perusahaan. Berdasarkan tahapan metode perancangan di atas, penulisan hanya menggunakan tahapan dari suatu sampai dengan 6, yaitu perancangan basis data atau data planning, mendefinisikan sistem, menganalisis, mendesain sistem basis data, merancang aplikasi dan prototyping. Selanjutnya itu waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di SMK Swasta Teknologi Informatika Lohia, dan untuk waktu penelitian yang diperlukan dapat dilihat pada tabel berikut waktu penelitiannya. Ini waktu penelitian perencanaan minggu 1, minggu 2. Selanjutnya alat dan bahan. Alat dan bahannya yaitu kebutuhan sistem yang digunakan dalam pembuatan sistem penentu kelayaknya peminjam pada IPI Lepondulap. Memang terdiri dari pelengkap kertas dan perangkat lunak. Yang pertama, perangkat keras hardware terdiri dari laptop, RAM 3B, flash disk 4 GB, printer, B-nya. Perangkat lunak software terdiri dari pertama Microsoft Word 2011, 2 Microsoft Word 2019, 3 Password pendukung yaitu Exam, PHP, dan MySQL. Baik, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.